Pagi di Condong Catur selalu memiliki cara untuk menyambut siapapun yang tinggal di dalamnya. Udara hangat yang lembut berhembus dari arah pepohonan kampus. Suara burung gereja bertengger di kabel listrik. Dan aroma roti dari toko kecil dekat pertigaan seperti menjadi alarm alami penduduknya. Daerah ini bukan kota besar yang bising, namun juga bukan desa senyap. Ia berada di titik seimbang antara modern dan tradisional. Cukup tenang untuk memberi ruang bernafas, tapi cukup hidup untuk mengingatkan bahwa dunia terus berjalan. Bagi orang lain, Condong Catur mungkin hanya lokasi pinggiran kota. Bagi Adit Pratama, tempat ini seperti pelukan lama setelah perjalanan melelahkan. Adit tiba di kota itu seminggu sebelumnya, membawa koper kecil dengan pakaian seadanya, laptop dan kamera yang sudah lama tidak ia sentuh. Cuti panjang dari kantor bukan keinginannya, tapi atasannya memaksanya setelah tubuhnya ambruk saat meliput sebuah kasus pembunuhan berantai di Jakarta. Dokter menyebutnya burnout, keletihan mental yang tak bisa sembuh hanya dengan tidur panjang. "Pulanglah Adit, tenangkan diri dulu," kata atasannya. Dan jadi, ia pulang ke kota yang selama bertahun-tahun ia tinggalkan. Di hari-hari pertamanya ia melupakan ritme ibu kota. Ia bangun tanpa alarm, membuka jendela kos kecil yang ia sewa, dan memandangi jalanan sempit yang dihiasi pohon asam yang sudah ada sejak dulu. Anak-anak sekolah bersepeda setiap pagi, ibu-ibu menyapu halaman sambil bercengkrama, dan bapak-bapak bersarung duduk di warung kopi tua. Orang-orang masih mengenalnya, atau setidaknya masih mengingat keluarganya. Kadang ada sapaan, "Loh, Mas Adit, pulang toh? Sudah lama nggak kelihatan." Sapaan hangat seperti itu memberi Adit perasaan bahwa ia belum benar-benar hilang dari dunia. Di sore hari, Adit biasa duduk di teras kosnya membaca buku atau mendengarkan musik pelan. Ia tidak memikirkan berita, kriminal atau korban pembunuhan. Ia berusaha menjaga kepalanya tetap kosong. Sesekali ia berjalan ke warung Bu Multi, membeli tahu bacem kesukaannya, dan mendapat cerita ringan tentang warga sekitar. Tidak ada darah, tidak ada kejar-kejaran, hanya kehidupan biasa, membosankan, dan entah kenapa membosankan terasa indah. Tetangga-tetangga kos pun perlahan membuka percakapan dengannya. Ada Mas Wawan yang bekerja sebagai tukang galon dan selalu tertawa keras. Ada Dira, mahasiswa tingkat akhir yang suka menulis puisi tapi selalu mengeluh soal skripsi. Ada pula Bu Sulastri, pemilik kos, wanita parubaya yang terlalu perhatian namun baik. Hidup terasa sangat sederhana. Adit belajar menikmati ritme baru itu, bahkan mulai merasa ia bisa betah di sini. Namun ketenangan sempurna selalu menyimpan ketidaksempurnaan kecil yang mungkin baru terasa penting jika diperhatikan lama-lama. Adit mulai memperhatikan satu hal yang tampaknya dihindari semua orang. Rumah tua di ujung gang. Rumah besar bergaya Jawa modern. Dulu tampak megah, tetapi kini kusam dan dibiarkan membusuk. Halamannya dipenuhi rumput liar, jendelanya ditutup papan, dan gerbangnya selalu terkunci. Rumah itu tampak seperti tempat yang sengaja dibiarkan mati. Setiap pagi Adit melewati rumah tersebut saat jogging ringan. Tidak pernah ada tanda kehidupan di dalamnya. Tidak ada suara, cahaya, atau aktivitas. Namun anehnya, orang selalu mempercepat langkah ketika melewatinya. Bahkan, anak-anak sekolah yang biasanya suka bercanda selalu diam ketika mendekat ke pintu rumah itu, lalu tertawa keras setelah berhasil melewati seolah menetralkan rasa takut yang tak terucap. Adit tak ingin mengusik pikiran itu. Ia datang ke Sleman untuk beristirahat, bukan untuk menelusuri misteri. Namun petunjuk halus selalu datang tanpa diminta. Di warung Bu Murti, ia mendengar ibu-ibu bergosip pelan tentang rumah itu. Katanya, dulu ada yang tinggal, tapi sudah lama pergi. Keluarganya pindah mendadak loh. Ada kasus apa ya? Kok tutup papan begitu? Percakapan semacam itu selalu berhenti ketika pelanggan lain datang, seperti sesuatu yang tidak enak untuk dibicarakan. Suatu malam, ketika Adit sedang duduk di teras kos membaca novel, suara samar terdengar dari jauh, entah angin atau sesuatu yang bergerak. Ia tidak menghiraukannya pada awalnya,
Namun semakin ia diam, semakin mulai jelas bahwa suara itu berasal dari arah rumah tua. Suara seperti benturan logam halus. Diulang sekali, lalu hening. Adit menengok ke arah sana, tapi dari tempatnya duduk hanya terlihat siluet pepohonan yang menutupi sisi rumah. Ia mengerutkan dahi sebentar sebelum akhirnya kembali membaca, memaksa dirinya tidak peduli. Malam berikutnya, Bu Sulastri ngobrol di depan rumah kos membuat teh, dan tanpa sengaja menyebutkan sesuatu yang membuat Adit terpaku sebentar. Rumah kosong memang memberinding, tapi sudah sejak dulu dibiarkan begitu. Lebih baik tidak terlalu dipikirkan. Nada suaranya terdengar seperti nasihat sekaligus peringatan. Adit mengangguk, tidak ingin terlihat terlalu tertarik. Ia tahu, ia sedang cuti. Ia harus menjauh dari hal-hal yang bisa membawa pikirannya kembali ke dunia gelap kriminal. Hari demi hari berlalu, dan Adit semakin mahir menjalani kehidupan santai. Ia mulai rutin jogging, ikut membantu warung, bahkan menemani Wawan main tenis meja di balai RT. Tubuhnya terasa lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak. Ia merasa mulai berubah. Namun bahkan di tengah pemulihan itu, ada bagian kecil dari dirinya, bagian jurnalis kriminal yang penuh rasa ingin tahu, yang terus mengamati lingkungan sekitar. Bagian itu selalu berhenti pada rumah tua di ujung gang. Rumah itu tidak berubah, tidak ada yang datang, tidak ada yang pergi. Namun sensasi bahwa tempat itu menyimpan cerita makin kuat. Kadang saat pagi berkabut, rumah itu tampak seperti menatap balik. Tidak ada bukti bahwa sesuatu yang buruk pernah terjadi di dalamnya, tapi juga tidak ada alasan untuk semua orang begitu diam tentangnya. Adit menahan diri. Ia tidak mau menelusuri terlalu jauh. Belum. Pada malam ke-14-nya di Condong Catur, Adit menutup laptop setelah menulis sesuatu yang bukan pekerjaan kantor. Catatan kecil untuk dirinya sendiri, bukan reportase kriminal, bukan investigasi. Ia hanya menulis, "Aku merasa hidup lagi." Namun, ketika ia hendak tidur, anjing kampung milik tetangga menggonggong tanpa henti ke arah rumah tua. Bukan gonggongan acak, melainkan gonggongan marah yang menandakan ancaman. Puncaknya, hewan itu merengik ketakutan dan lari masuk ke halaman rumah pemiliknya. Adit memandangi rumah tua itu dari jendela lalu menutup gorden. Ia berkata dalam hati seakan menenangkan diri, "Besok akan tetap sama, tidak ada apa-apa." Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu hanya sementara. Ia belum tahu apa yang tersimpan di balik tembok rumah tua itu. Tetapi untuk saat itu, di malam terakhir sebelum semuanya berubah, Condong Catur masih terasa seperti tempat teraman di dunia. Condong Catur masih terasa seperti tempat paling aman di dunia. Begitu batin Adit pada malam itu, sebelum ia akhirnya memutuskan tidur. Namun pagi berikutnya menyambutnya dengan suasana yang berbeda. Sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti pada awalnya, tetapi perlahan merayap, mengubah kenyamanan menjadi tanda tanya yang tidak bisa ia abaikan. Adit membuka jendela kamar, membiarkan sinar matahari masuk seperti biasanya. Ia menghirup udara pagi, namun alisnya mengerut. Ada aroma samar yang tidak biasa, seperti bau sesuatu yang membusuk, tetapi tersapu angin, sehingga hanya tercium sesekali. Ia mencoba menarik napas lagi, memastikan instingnya tidak salah. Benar, ada bau tidak enak di udara, namun terlalu lemah untuk bisa dikenali jelas. Ia menghela napas, menutup jendela dan menganggapnya sebagai hal sepele. Barangkali ada sampah yang belum diangkut, pikirnya. Hari berjalan seperti biasa. Ia jogging, membeli sarapan, dan membantu Wawan mengangkat galon. Rutinitas tetap terasa ringan, namun hidungnya sesekali menangkap aroma yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, ia selalu menyadari satu hal. Baunya semakin kuat setiap ia mendekati ujung gang, ke arah rumah tua itu. Di warung Bu Murti, beberapa warga tampak gelisah. Biasanya ibu-ibu membahas harga sembako atau acara televisi. Tapi hari itu, obrolan mereka terputus-putus, seperti ada sesuatu yang mengganggu perhatian mereka. Adit memperhatikan ekspresi mereka. Hidung mengerut,
wajah saling bertukar pandang, namun tidak ada satupun yang mau secara eksplisit menyebutkan apa masalahnya. Itu bukan reaksi untuk hal yang biasa. Sore harinya, Adit duduk di teras membaca buku seperti rutinitas barunya. Angin bertiup lebih kencang dibanding biasanya. Dan tiba-tiba, aroma itu menyerang jauh lebih kuat daripada pagi tadi. Kali ini tidak dapat diabaikan. Bau busuk menusuk seperti bangkai yang lama terkubur. Adit menegakkan tubuh, meletakkan buku, dan merasakan bulu kuduknya perlahan berdiri meski belum ada alasan rasional untuk panik. Ia memejamkan mata, mencoba mencari arah datangnya bau itu, dan tanpa ragu, ia tahu bau itu berasal dari rumah tua. Pikiran jurnalis di dalam dirinya mulai bekerja, cepat dan instingtif. Bau busuk seperti itu biasanya menandakan pembusukan organik, bangkai hewan, sampah daging, atau yang paling buruk, tubuh manusia. Ia menggelengkan kepala dengan cepat, berusaha mengusir spekulasi. Ia bukan di Jakarta. Ia bukan sedang meliput kejahatan. Ini hanya tempat tinggal sementara untuk memulihkan diri. Namun, pikirannya tidak bisa tenang. Menjelang maghrib, ia bertemu Dira di halaman kos saat hendak keluar membeli makan. Gadis itu tampak gelisah, memandangi ujung gang sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ia seperti menunggu seseorang atau mengawasi sesuatu. Adit menghampiri pelan dan bertanya kenapa ia terlihat cemas. Dira ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Mas Adit mencium bau aneh akhir-akhir ini." Nada suaranya pelan seperti takut ada yang mendengar. Adit mengangguk, lalu Dira menelan ludah. "Itu dari rumah kosong itu, makin parah dari kemarin." Setelah mengatakan itu ia terdiam, seolah menyesal sudah mengatakannya. Adit mencoba menenangkan, berkata mungkin ada bangkai kucing atau anjing mati. Dira menggeleng cepat. "Sudah pernah terjadi, tapi tidak sebusuk ini. Dan kalau cuma bangkai, pasti sudah ada yang bersihin. Tapi rumah itu nggak pernah dibuka." Ucapan itu menggantung di udara seperti kabut yang menutupi logika. Rumah tua yang tidak pernah dibuka, namun aroma busuk seolah berasal dari dalamnya. Kombinasi yang tidak menyenangkan bagi siapapun yang memiliki rasa penasaran. Dira pamit cepat sebelum Adit sempat bertanya lebih jauh. Malam itu, Adit mencoba tidur lebih awal. Tetapi aroma busuk semakin kuat, merayap seperti sesuatu yang ingin memasuki pikirannya. Angin membawa aroma itu menembus celah jendela. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. Tapi hidung dan pikirannya terus bereaksi. Di antara rasa tidak nyaman itu, telinganya menangkap suara kecil. Derak seperti benda bergerak di dalam rumah tua, jauh di ujung gang. Ia sigap duduk, menegakkan tubuh, menahan napas, dan menunggu suara itu datang lagi. Hening. Beberapa menit berlalu tanpa apapun. Namun anjing kampung kembali menggonggong, sama seperti malam lalu. Dan kali ini lebih liar dan agresif. Sesekali lolongan terdengar seperti memohon agar bahaya menjauh. Lalu tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari arah rumah tua. Suara sesuatu terjatuh atau dijatuhkan. Adit berdiri tanpa sadar, melangkah ke jendela tapi berhenti sebelum menarik gorden. Ia tidak ingin melihat apapun. Ia merasa bahwa jika ia melihat dan menemukan sesuatu, ia akan terlibat. Dan ia belum siap untuk itu. Keesokan harinya, jam 6 pagi, suasana gang berubah drastis. Tidak banyak orang di luar rumah dan mereka yang lewat menutup hidung dengan tangan atau masker kain. Bau busuk tidak lagi samar, ia kini memenuhi seluruh udara. Bahkan dari pintu kos, Adit bisa melihat beberapa warga berdiri berkerumun dari kejauhan, menunjuk ke arah rumah tua sambil berbisik-bisik. Dari tempatnya berdiri, Adit bisa mendengar kata-kata tercecer dari percakapan mereka. "Tidak wajar, sudah lama dikosongkan. Kalau ada mayat, siapa yang menaruh? Harus lapor polisi." Detak jantungnya terasa lebih keras. Sebagian dirinya ingin ikut berkumpul, ingin tahu apa yang mereka lihat atau temukan. Namun bagian lainnya menahan. Ia tahu jika ia mendekat, ia akan terseret ke dalam inti masalah. Dan ia datang ke Kondong Catur bukan untuk itu. Namun pilihan tidak selalu berarti kebebasan.
Bahkan saat ia menahan diri, keputusan dibuat tanpa dirinya. Seorang warga mengambil ponsel, menelpon seseorang, dan kalimat yang keluar terdengar jelas meski dari jarak jauh. "Pak, kami mau lapor, ada bau mayat dari rumah kosong di ujung gang." Adit merasakan napasnya tercekak. Tiba-tiba semua rutinitas sederhana, tawa warga, obrolan ringan dan rasa damai yang ia bangun selama 2 minggu terakhir terasa rapuh, seperti ilusi yang menunggu waktu untuk pecah. Ia menutup pintu kos perlahan, bersandar pada tembok dan menatap lantai dengan wajah kosong. Apapun yang ada di dalam rumah tua itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Ketenangan Kondong Catur akan segera berakhir. Dan cepat atau lambat, ia akan terseret masuk, entah mau atau tidak. Pukul 7 pagi, suara sirene jauh terdengar memecah kesunyian yang biasanya menjadi ciri khas lingkungan itu. Semakin lama, semakin dekat. Sampai akhirnya, 2 mobil polisi berhenti tepat di depan rumah tua yang selama berminggu-minggu menjadi sumber ketakutan tak terucapkan bagi warga. Pintu-pintu rumah terbuka satu persatu. Warga keluar, ada yang tetap di teras, ada yang nekat berdiri di pinggir jalan meski menutup hidung dengan kain. Suasana yang biasanya santai mendadak berubah menjadi konsentrasi kerumunan penuh kecemasan. Adit keluar hanya untuk memastikan apa yang terjadi, namun ia tahu tanpa perlu bertanya, laporan warga tentang bau mayat telah ditindaklanjuti. Polisi turun dengan cepat. Beberapa membawa senjata, beberapa memakai masker khusus. Mereka berkomunikasi dengan isyarat tangan, seperti sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Bau busuk makin menyengat, dan angin yang bertiup membuat siapapun yang berada di dekat lokasi memalingkan wajah. Namun polisi tetap bergerak tanpa ragu. Kapolsek Sleman yang datang memimpin. Tubuhnya tegap, sorot matanya serius, dan ia tidak memberi ruang diskusi. "Semua warga tolong mundur, jangan ada yang melewati garis pembatas," katanya tegas. Garis kuning segera dipasang, dan warga terdesak mundur, meski rasa ingin tahu tiba-tiba mengalahkan rasa takut. Adit berdiri sedikit jauh dari kerumunan, mencoba menjaga jarak agar tidak terlihat terlalu terlibat. Namun ia mengamati setiap detail dengan ketelitian seorang jurnalis yang belum mati dalam dirinya. Ia membaca ekspresi para polisi, memperhatikan langkah, memetakan pola gerak, dan ia tahu mereka memperlakukan rumah itu seperti TKP berbahaya, bukan sekadar kasus gangguan lingkungan. Pintu rumah tua itu masih terkunci, seperti sudah bertahun-tahun tidak disentuh manusia. Seorang petugas mencoba memutar gagang pintu, namun gagal. 2 petugas lain memasang alat pendobrak. Ketika logam menghantam kayu, suara dentuman menggema, membuat beberapa warga tersentak dan ada yang spontan beristighfar. Dor. Pintu runtuh ke dalam dan seketika bau busuk menerjang keluar untuk pertama kalinya tanpa halangan. Banyak warga refleks menutup wajah atau mundur. Bahkan, salah satu petugas tampak hampir muntah sebelum diperingatkan untuk kembali menjaga posisi. Dengan senter dan masker, tim polisi memasuki rumah satu persatu. Bagian dalam rumah sangat gelap, meskipun matahari pagi bersinar terang dari luar. Adit berusaha melihat dari jarak aman, namun ruangan tampak seperti gua hitam tanpa cahaya, yang terlihat hanya debu menari di udara. Beberapa menit berlalu tanpa suara, selain langkah dan komunikasi radio. Ketegangan terasa begitu pekat hingga hampir terdengar. Kemudian, dari dalam rumah terdengar teriakan seorang polisi. Bukan teriakan ketakutan, tapi perintah. "Semua ke sini, cepat!" Kerumunan otomatis menjadi lebih gelisah. Polisi yang berjaga di luar menegang, menanti instruksi berikutnya. Lalu barulah beberapa petugas keluar terburu-buru. Terlihat syok, meski coba terlihat profesional. Salah satu dari mereka melepas masker sebentar untuk bernafas. Wajahnya pucat, seolah baru melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Adit tahu momen itu, momen ketika sesuatu sangat salah ditemukan di dalam.
Insting jurnalistiknya mengaum seperti binatang liar yang dibangunkan. Tidak lama kemudian, Kapolsek keluar, berjalan cepat ke arah luar, langsung memberi perintah. Batasi seluruh wilayah, jangan biarkan siapapun masuk atau mendekat. Hubungi tim forensik sekarang juga. Tidak ada warga yang tahu tepat apa yang ditemukan, namun ketakutan menyebar tanpa perlu penjelasan. Suasana menjadi semakin kacau ketika polisi membawa keluar tumpukan barang dari dalam rumah. Kardus tua, koper rusak, kursi kayu patah, dan bingkai foto tanpa isi. Tapi bukan barang itu yang menarik perhatian, melainkan sesuatu yang datang setelahnya. Dua polisi keluar membawa papan besar, seperti bilik display. Dan ketika papan itu berbalik sedikit, sebagian warga melihat apa yang menempel di permukaannya. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat dua ibu menjerit dan mundur sambil menangis. Wajah manusia. Puluhan foto wajah manusia. Bukan foto biasa, itu foto close up dengan pencahayaan studio menunjukkan ekspresi ketakutan ekstrim. Mata membelalak, bibir bergetar, pipi basah oleh air mata. Setiap foto menunjukkan detik emosional paling mentah sebelum seseorang menangis atau berteriak. Dan yang paling mengerikan, di bagian bawah foto ada tulisan kecil, tanggal. Tanggal-tanggal itu bukan tanggal sembarang. Mereka adalah tanggal hilangnya sejumlah korban pembunuhan di Yogyakarta dan sekitarnya dalam beberapa tahun terakhir. Kasus kriminal yang selama ini diberitakan Adit saat masih bekerja. Adit merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia tidak tahu kapan nafasnya menjadi tertahan. Dunia seolah mengecil. Suara warga memudar, hanya foto-foto itu yang memenuhi kepalanya. Ia mengenali beberapa wajah korban yang dulu ia liput dengan berita tragis setelah tubuh mereka ditemukan di lokasi misterius. Namun tidak ada satupun laporan otopsi atau penyelidikan yang pernah menyebut foto terakhir mereka. Jadi sebelum mereka dibunuh, seseorang memotret mereka. Teriakan seorang warga membuyarkan lamunannya. "Siapa yang tinggal di rumah ini dulu? Siapa pemiliknya?" Seorang polisi menjawab singkat. Dalam arsip kependudukan, rumah ini dimiliki oleh seorang pria bernama R. Widarto. Suara warga kembali riuh. Ada yang mengingat samar, ada yang bilang pernah melihat sosoknya, tapi tak satu pun tahu kemana pria itu menghilang. Adit merasa dadanya berat mendadak. Nama itu tidak asing baginya. Widarto adalah nama fotografer eksentrik yang dulu pernah muncul sesekali di artikel seni dan pameran, lalu tiba-tiba menghilang dari publik. Tidak ada yang pernah tahu kenapa. Sementara polisi terus mengangkut barang bukti, tiba-tiba seorang petugas dari dalam rumah memanggil dengan panik. "Pat, kami menemukan sesuatu lagi." Kerumunan langsung hening. Para polisi membentuk barikade karena apapun yang ditemukan kali ini pasti cukup penting atau mengerikan. Setelah beberapa menit, papan kedua dibawa keluar, lebih besar daripada yang pertama. Bukan hanya foto, tapi peta kota Yogyakarta dengan titik-titik merah menandakan lokasi penemuan jasad para korban. Dan di bagian tengah papan, ada selembar kertas putih bertuliskan tangan. Semua ekspresi harus diabadikan. Tangan Adit bergetar. Ia tidak seharusnya berada di sini. Ia datang ke kota ini untuk memulihkan diri. Tetapi kenyataan sudah memutuskan bahwa jalur hidupnya akan kembali bersinggungan dengan kejahatan. Dan saat polisi kembali masuk ke rumah untuk mengangkut barang berikutnya, Adit melihat sesuatu yang membuat nafasnya terhenti. Di dinding papan foto pertama, satu tempat foto kosong dengan tanggal tertera tetapi tanpa foto terpasang. Tanggal itu adalah 2 minggu setelah Adit tiba di Koncong Catur. Dan tanggal itu masih 3 hari lagi dari hari ini. Adit terpaku. Ia tidak tahu apakah ini kebetulan atau peringatan. Yang jelas, kedamaian sudah runtuh sepenuhnya. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Adit berdiri terpaku di halaman rumah itu. Napasnya memburu, pikirannya berkecamuk oleh apa yang baru saja terjadi. Di malam buta, ia jelas melihat siluet seseorang mengintip dari balik jendela dan suara kamera yang sangat khas.
klik. Namun saat ia mendekati jendela itu, tak ada seorang pun. Keheningan begitu tebal sampai rasanya terdengar. Ia segera menatap ke arah rumah-rumah tetangga, berharap ada yang terjaga, ada yang memperhatikan juga, ada saksi lain yang bisa membenarkan pandangannya. Tapi semua rumah gelap. Lampu teras pun banyak yang sudah dimatikan. Condong Catur seolah sudah tertidur lelap, dan hanya ia yang dibiarkan berjaga menghadapi sesuatu yang tak seharusnya ada. Setelah menarik napas panjang, Adit mencoba menenangkan diri. Mungkin itu cuma pantulan, atau bayangan sendiri, gumamnya. Walau nada suaranya terdengar tidak meyakinkan, ia lebih mencoba menenangkan dirinya daripada berusaha berkata benar. Namun sebelum ia sempat benar-benar pulang, ia melihat sesuatu di bawah jendela. Sebuah kertas foto yang tergeletak di antara rerumputan tinggi. Ia jongkok perlahan, mengangkatnya. Foto itu buram, namun terlihat jelas sosok seorang wanita berdiri di jalanan diambil dari kejauhan. Wajah wanita itu dipenuhi rasa takut, seolah sedang menyadari dirinya sedang diikuti. Dan di pojok kanan bawah foto, tercetak tulisan kecil dengan tinta merah, seperti huruf awal nama atau inisial seseorang, R.W. Darah Adit serasa membeku. Inisial itu terasa penting, namun ia belum tahu kaitannya dengan apa. Lama ia memandangi foto itu sebelum akhirnya memasukkannya ke saku. Badannya menegaskan bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu sebelum terjadi hal lain. Langkahnya cepat namun tak berisik, seolah ia takut seseorang sedang memperhatikan. Ia pulang ke rumah dan mengunci pintu 3 kali sebelum membiarkan dirinya duduk di lantai ruang tamu mencoba mencerna segalanya. Tidurnya malam itu tidak benar-benar tidur. Lebih seperti tubuh terlelap, namun otak tetap waspada. Setiap suara kecil dari luar membuatnya membuka mata. Baru menjelang subuh, tubuhnya menyerah karena rasa lelah. Namun hanya 1 jam setelahnya, ia terbangun lagi oleh bunyi ketukan pintu pagar. Tidak keras, tidak mendesak. Justru terdengar terlalu pelan, seperti seseorang mengetuk hanya untuk memastikan ia terbangun. Adit mengintip dari balik gorden. Tak ada siapa-siapa. Jalanan tenang, langit masih gelap kebiruan. Ia merasa perutnya mual tanpa sebab. Ketukan yang samar dan seolah disengaja itu membuat otaknya memutar kembali kejadian malam tadi. Siluet di jendela, suara kamera, foto misterius. Apakah seseorang tahu bahwa ia melihat kejadian itu? Apakah ketukan itu semacam peringatan? Hari itu, ia mencoba bersikap normal. Ia keluar rumah layaknya warga lain yang beraktivitas pagi, ke minimarket kecil dekat gang. Namun pandangan orang-orang terasa berbeda. Mereka terlihat gelisah, seperti ada rahasia yang siap meledak. Seorang ibu-ibu yang sedang membeli roti tiba-tiba berbisik pada kasir. Katanya tadi malam ada yang lihat ada orang masuk rumah tua itu lagi. Bisikan itu membuat Adit diam di tempat. Kasir menjawab lirih, "Udah sering, Bu, tapi nggak ada yang berani ngadu, takut masalah." Adit menelan ludah. Ia ingin bertanya, tapi ia tahu itu akan menarik perhatian. Jadi ia kembali berjalan pulang. Namun sebelum sampai rumah, ia melihat Pak Joko sedang duduk di teras sambil merokok, terlihat gelisah. Adit menyapa, "Pagi, Pak." Pak Joko mengangguk pelan, tetapi tidak seperti biasanya. Tatapannya terasa lebih serius. "Kamu semalam keluar rumah ya?" Detak jantung Adit berhenti sesaat. "Iya, cuma cari udara." Pak Joko membuang puntung rokoknya lalu menatap Adit dalam-dalam. "Rumah itu jangan didekati, Adit. Banyak warga sudah lihat sesuatu tapi mereka diam. Bukan karena nggak peduli, tapi karena tahu akibatnya." Adit menahan napas. "Akibat?" Pak Joko mengangguk lambat, wajahnya penuh ketakutan. 3 orang warga pernah lapor ke polisi tentang rumah itu dalam 5 tahun terakhir. Tahu apa yang terjadi? 2 di antaranya hilang. Yang 1 masih hidup tapi masuk rumah sakit jiwa sampai sekarang. Tiap malam cuma teriak kalau ada orang yang memotretnya. Adit tak tahu harus merespon apa. Kata-kata itu seakan menusuk, terutama bagian terakhir, dipotretnya. Seolah ada sesuatu yang mengincar, mengabadikan, mengikuti. Malam itu Adit mencoba menulis catatan di laptop untuk meredakan pikirannya. Ia menuliskan apa yang ia alami sejak hari pertama kembali ke Sleman, terutama kejadian di rumah tua. Namun tiba-tiba, laptopnya berkedip, seperti ada gangguan. Sebuah jendela aplikasi terbuka sendiri, folder baru yang tak pernah ia buat. Nama folder itu hanya 2 huruf, R.W. Adit merinding. Tangannya gemetar saat membuka folder itu.
Di dalamnya ada satu foto. Foto dirinya, tepat malam tadi, berdiri di depan jendela rumah tua. Ia bahkan mengenali ekspresi wajahnya, campuran penasaran dan takut. Dan lebih buruk lagi, sudut pengambilan fotonya jelas menunjuk foto itu diambil dari dalam rumah tua. Adit langsung menutup laptop dan tersisaku dalam diri. Dunia seakan berputar. Ia merasa telah melampaui batas, bahwa ia kini telah menarik perhatian sesuatu atau seseorang yang seharusnya ia tidak usik. Saat itu terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Pelan, berat, seperti seseorang sedang berjalan menyusuri jalan tepat di depan rumahnya. Tak ada suara kendaraan, tak ada orang lain di luar. Hanya langkah itu, maju perlahan, berhenti tepat di depan pagar Adit. Ia tak berani melihat, namun nalurinya menyuruh mencari perlindungan. Peluh dingin membasahi tengkuknya ketika langkah itu berhenti sepenuhnya. Keheningan tercipta sangat lama sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu terdengar suara, sangat pelan, seperti bisikan. Klik. Bukan suara mulut, bukan kata, tapi suara shutter kamera. Seolah ada kamera yang memotret dari luar rumahnya. Adit menutup mulutnya menahan napas agar suara napasnya tak terdengar. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke Sleman, ia benar-benar merasa hidupnya tidak aman. Apapun yang berada di balik teror ini kini dengan jelas telah mengincarnya. Dan Adit tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Adit tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Pikiran itu terus berputar dalam kepalanya saat pagi merangkak tiba, membiaskan cahaya oranye pucat ke seluruh condong catur yang tampak lebih suram dari biasanya. Ia tidak tidur semalaman, hanya duduk dengan punggung bersandar pada dinding kamar, memegang tongkat besi bekas jemuran seperti senjata darurat. Suara kamera semalam terus menggema di telinganya. Klik, seolah masih membuntuti setiap helaan nafasnya. Begitu sinar matahari muncul, langkah kakinya akhirnya terdengar menjauh dari depan rumah. Namun, rasa teror itu tidak pergi. Pagi itu, untuk pertama kali sejak kembali ke Sleman, Adit takut keluar rumah. Namun justru di saat itu, dering notifikasi ponselnya menggema bertubi-tubi. Grup warga condong catur penuh pesan panik. Tidak seperti biasanya yang hanya membahas arisan, harga gas, atau trailer film baru. Pesan-pesan pagi itu hanya berisi satu hal. Polisi mendatangi rumah tua di ujung gang. Kata penggerebegan, bau busuk, dan bukti pembunuhan berulang-ulang muncul dalam percakapan. Adit merasa jantungnya mencelos. Ia langsung mengambil jaket dan keluar rumah. Ketika ia tiba di lokasi, garis polisi sudah melintang menutup seluruh halaman rumah. Beberapa anggota Polres Sleman dengan rompi reskrim berdiri menjaga akses masuk. Warga berkumpul dalam kerumunan besar. Bisik-bisik dan tatapan cemas memenuhi udara pagi. Ada kamera wartawan, reporter TV, dan bahkan mobil ambulans yang menunggu dengan sirine belum dinyalakan. Ia melihat seorang ibu menangis sambil menutup mulutnya ketika polisi mengeluarkan sesuatu dari dalam rumah. Sebuah stok kayu peti mati tua yang sudah lapuk dan berjamur. Namun, bukan itu yang membuat suasana mendadak sunyi. Seorang petugas keluar membawa map berisi puluhan foto berukuran besar. Semuanya menampilkan korban, wajah-wajah ketakutan yang seakan sedang memohon pertolongan pada kamera. Bau tidak sedap yang dikabarkan warga pagi itu terbukti nyata. Polisi tampak membawa kantong-kantong mayat kecil dan bungkusan plastik besar yang tak ingin dibayangkan isinya. Di tengah keramaian itu, seorang polisi wanita muntah dan harus dibawa menjauh. Adit merasa seakan tubuhnya tidak bertulang. Nafasnya seperti dipaksa melewati saringan kawat. Melihat foto-foto itu, ia merasa ingin berpaling. Namun, matanya menangkap satu foto yang membuat semua pikirannya berhenti. Foto itu sama persis dengan foto yang ia temukan di rumput semalam. Wanita ketakutan yang diambil dari kejauhan dengan tulisan inisial merah RW di pojok kanan bawah. Tangan Adit gemetar. "RW itu apa ya?" tanya salah satu warga. "Nama pelaku," jawab seorang penyidik singkat.
Wajahnya tegang seperti memendam kelelahan dan tekanan besar. R. Widarto. Nama itu jatuh seperti palu. Warga seketika tertutup bisik-bisik panik. Adit terpaku. Ia belum pernah mendengar namanya, tapi entah mengapa nama itu terasa familiar. Penyidik melanjutkan. Dia diduga fotografer keliling dulu, menghilang sejak beberapa tahun lalu. Kasus pembunuhan di wilayah DIY diduga berkaitan dengannya. Adit menelan ludah berkali-kali. Kamera, foto korban ketakutan, orang yang memotret dari dalam rumah, langkah di depan pagar, suara klik. Tanpa ia sadari, tubuhnya mulai mundur perlahan. Ia mencoba menyatukan kepingan informasi itu sebelum terlambat. Namun belum sempat ia berpikir lebih jauh, seorang polisi memanggilnya. Mas, tadi kenapa kayak kenal namanya? Mas pernah lihat orang ini? Adit terhentak. Tiba-tiba semua perhatian warga menoleh ke arahnya. Enggak. Saya cuma kaget dengar nama itu disebut. Jawabnya berusaha normal, tapi suaranya pecah. Polisi itu menatapnya seolah menilai apakah kebohongannya bisa diterima. Setelah beberapa detik, polisi itu kembali fokus pada tugasnya dan meninggalkan Adit yang kini semakin resah. Meski ia ingin pergi, tubuhnya menolak untuk bergerak. Ia justru memperhatikan bagaimana polisi membawa beberapa barang bukti lain keluar dari rumah tua itu. Kamera analog berbagai jenis, gulungan negatif film, dan tumpukan buku catatan lusuh. Salah satu buku terjatuh ketika dimasukkan ke mobil dinas. Kertas-kertasnya terbuka sedikit, dan Adit membaca sebagian tulisan besar di salah satu halaman. Terpilih. Kata itu tertulis berulang-ulang dengan huruf besar, tinta merah tebal. Namun pada baris terakhir ada kalimat berbeda. Orang yang menemukan rumah ini sama dengan terpilih. Adit tersentak seperti baru dipukul. Ia langsung memegang dadanya, merasakan sesuatu menekan dari dalam membuatnya sulit bernafas. Kata terpilih itu seperti mengunci ke tenggorokannya. Jika benar Widarto memilih korban berdasarkan siapa saja yang mendekati atau menemukan rumah ini, maka Adit sudah memenuhi syarat. Saat ia berusaha menenangkan diri, suara keributan terdengar di dalam rumah. Polisi berteriak, meminta bantuan. Ambulans bergerak mendekat. Warga terhentak ketakutan. Tak lama kemudian, 2 petugas keluar sambil memapah polisi lain yang pingsan. Wajah polisi yang pingsan itu pucat seolah kehilangan darah dan sepatu botnya basah, entah oleh air atau sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika salah satu penyidik senior akhirnya keluar dari pintu depan, wajahnya penuh kelelahan seperti habis melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Ia menatap seluruh kerumunan warga dan berbicara lantang dengan suara bergetar. Mulai hari ini, rumah ini disegel total. Tidak boleh ada warga mendekat. Dan kami sarankan warga untuk tetap di rumah sampai penyelidikan selesai. Ini bukan kasus kriminal biasa. Kerumunan bergemuruh panik. Mereka ingin bertanya, ingin tahu apa maksud kalimat itu, tapi polisi tidak memberi penjelasan tambahan. Saat kaca jendela mobil polisi menutup, Adit melihat ponsel penyidik senior menyala sebentar. Dan refleksi di layar ponsel itu memperlihatkan gambar wallpaper kamera DSLR dengan bayangan pria mengenakan jaket hitam dan wajah buram sedang memotret seseorang. Adit merinding. Wallpaper itu bukan foto yang diatur manual. Itu foto bukti dari kasus ini. Artinya seseorang memotret korban-korbannya di saat ketakutan itu terjadi. Ketika polisi mulai mengusir warga secara damai, Adit berjalan pulang bersama kerumunan. Namun meski matahari tinggi, ia merasa seperti sedang berjalan di bawah langit malam. Ia mendengar bisikan warga. Kalau Widarto masih hidup, gimana? Kalau dia balik ke rumah itu? Kalau dia ada di sekitar sini? Semua pertanyaan itu menghentam kepalanya seperti gelombang. Ia mempercepat langkah, ingin segera masuk rumah dan mengurung diri. Namun sesaat sebelum ia menutup pagar rumah, ada surat putih terlipat rapi menempel tepat di celah pintu pagar rumahnya. Padahal tadi pagi, surat itu tidak ada. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu baris tulisan.
Kau sudah melihatku, sekarang giliranmu untuk kulihat. Dan di bawah tulisan itu tercetak lambang tinta merah yang sangat ia kenal. RW. Adit jatuhkan surat itu. Tangannya gemetar hebat. Teror itu bukan lagi rumor, bukan lagi kebetulan. Sesuatu atau seseorang benar-benar sedang mengincarnya. Dan sekarang ia tahu apapun yang terjadi setelah ini akan jauh lebih buruk. Karena setelah polisi meninggalkan rumah tua itu, teror tidak hilang. Teror baru saja dimulai. Semua orang di balai desa terdiam setelah suara langkah kaki aneh itu terdengar di luar. Seperti derap sepatu berat yang menapak perlahan namun pasti. Seolah sesuatu sedang berkeliling, mengawasi, menunggu. Bayu menempelkan tubuhnya ke dinding, mengintip lewat celah jendela yang sebagian kacanya sudah retak. Tapi ketika dia melihat keluar, halaman desa tampak kosong seperti sebelumnya. Tidak ada orang, tidak ada hewan, tidak ada angin yang berembus. Hening, seperti alam telah berhenti bergerak. Kita tidak boleh keluar sampai pagi, kata Pak Dharma lirih. Tetapi suaranya terdengar seperti ancaman daripada peringatan. Semua kembali berusaha tidur, tapi mata mereka tetap terjaga. Aura ketakutan menempel di udara seperti kabut. Hingga akhirnya, sekitar jam 2 dini hari, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan lagi langkah kaki, melainkan suara pelan seperti seseorang sedang memanggil. Bayu, Dina, Pak Dharma. Suaranya seperti diseret angin, namun terdengar jelas di telinga mereka, seperti berasal dari balik dinding. Dina langsung menutup telinganya sambil menangis tanpa suara. Suara itu terdengar seperti milik orang yang mereka kenal, namun ada getaran aneh di dalamnya, seperti rekaman rusak yang diputar terbalik. "Gak boleh ditanggapin," desis Pak Dharma sambil meremas tasbihnya. Namun Bayu tidak bisa menahan diri. Suara itu begitu mirip dengan suara Nisa, sahabatnya yang hilang sebelum tragedi ini dimulai. Untuk sesaat, ia lupa semua larangan. "Nisa," serunya tanpa sadar. Tiba-tiba semua suara berhenti total, seolah dunia menekan tombol mute. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, terdengar ketukan di pintu kayu. Tok, tok, tok. 3 kali. Terlalu pelan untuk menjadi ketukan manusia, tapi terlalu teratur untuk menjadi suara angin. Mereka membeku. Tidak ada yang berani bicara atau bergerak. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Balok kayu yang dijadikan pengganjal bergetar. Dina memeluk Bayu kuat-kuat sampai tubuhnya gemetar. Pak Dharma hanya menunduk sambil komat-kamit membaca doa, namun tangannya pun gemetar hebat. Ketukan itu berhenti, digantikan suara menyeret, seperti kuku panjang digoreskan ke permukaan pintu. Krek, krek, krek. Semua penghuni balai desa menutup mata, menahan nafas, seolah jika mereka tak bergerak, ancaman itu akan pergi. Dan selama hampir 1 jam, suara menyeret itu berpindah-pindah dari pintu ke jendela, lalu ke dinding, lalu kembali lagi ke pintu. Seakan makhluk itu sedang berjalan ke sekeliling bangunan, mencari celah untuk masuk. Ketika akhirnya suara berhenti, pagi belum juga datang. Bayu merasakan matanya terhuyung. Ketakutan bukan lagi kejutan, tetapi rasa malas menyerah yang membuat tubuhnya lemah. Ia tidak tahu kapan akhirnya tertidur. Ia terbangun bukan karena pagi datang, tetapi karena harumnya bau masakan. Aroma bumbu yang gurih, wangi santan dan daging yang direbus lama memenuhi ruangan. Banyak orang yang masih terlelap, tetapi sebagian lain sudah bangun dengan ekspresi bingung. Dina ikut terbangun dan berkata dengan nada gemetar, "Siapa yang masak?" Di pojok ruangan, tak jauh dari perapian yang biasanya mati, terlihat panci besar hitam penuh kuah merah yang mendidih perlahan. Tidak ada seorang pun yang mengaku memasaknya. "Apa ada yang bangun lebih dulu dan menyiapkannya?" tanya Bayu. Tidak ada jawaban. Semua saling menatap, saling curiga, dan saling takut. Pak Dharma memeriksanya dengan langkah pelan, wajahnya pucat seketika. "Ini bukan masakan kita. Tidak ada yang membawa bahan sebanyak ini.
dan tidak ada yang menyalakan api. Semua mundur beberapa langkah. Aroma masakan itu memang menggoda, tetapi ada sesuatu yang tidak normal. Wangi daging terlalu pekat, seperti tidak seharusnya. Lalu sesuatu yang membuat darah mereka membeku terjadi. Di sisi dalam tutup panci, terlihat bekas telapak tangan. Bukan telapak tangan koki, tetapi telapak tangan manusia penuh luka, seolah seseorang dimasak hidup-hidup dan berusaha mendorong keluar dari dalam panci. Dina menjerit histeris. Beberapa orang memuntahkan isi perutnya. Namun yang paling mengerikan bukan panci itu, melainkan jejak kaki yang mengarah ke panci. Jejak kaki berlumpur menempel di lantai, bukan kaki telanjang, bukan kaki bersepatu, tetapi jejak kaki yang bentuknya lebih panjang dari kaki manusia, dengan kuku-kuku mencuat keluar di ujungnya. Jejak itu datang dari arah pintu belakang dan berhenti tepat di samping panci. Dan di lantai, tepat di dekat jejak itu, terlegak sepotong pita rambut merah. Pita yang selama ini dipakai Nisa setiap hari. Bayu merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Sebagian dirinya ingin berlari keluar, mencari jawaban. Tetapi sisanya tahu, apapun yang meninggalkan jejak itu bukan Nisa, bukan lagi manusia. Ketakutan yang mereka alami semalam bukan puncak teror. Itu baru permulaan. Pak Dharma akhirnya berkata pelan tetapi tegas. Mulai saat ini, ada aturan baru. Apapun yang memanggil dari luar, apapun yang mengetuk, apapun yang menyeru, meskipun suaranya mirip orang yang kita kenal, itu bukan mereka. Semua terdiam. Namun aturan itu datang terlambat. Karena sejak malam itu, teror tidak hanya mengitari balai desa. Teror mulai masuk ke dalam diri masing-masing. Setiap orang berusaha menghindari tatapan satu sama lain. Ada sesuatu yang berubah pada raut wajah mereka. Kecurigaan, ketakutan, dan rasa ingin selamat sendiri. Sebagian mulai menyembunyikan barang-barang. Sebagian lain duduk sambil menggenggam apapun yang bisa dijadikan senjata. Pikiran mereka mulai kacau, seakan sesuatu sedang menyusup perlahan, memecah mereka dari dalam. Hingga suara retakan keras terdengar dari tengah ruangan. Jokowi, pemuda desa berumur sekitar 25 tahun, berdiri sambil gemetar, memegang tatakan kayu yang pecah. Ia memecahkannya dengan tangannya sendiri, padahal tidak mungkin kekuatan manusia biasa bisa meremukkannya begitu saja. Matanya kosong dan napasnya berat seperti seseorang yang mengangkat benda jauh lebih berat dari tubuhnya. Bayu dan Dina langsung mundur, ketakutan. "Joko, kamu kenapa?" tanya Dina, suaranya bergetar. Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya mendongak dan tersenyum, tapi senyum itu tidak seperti senyum manusia. Bibirnya tertarik terlalu lebar sampai pipinya seperti mau robek. Matanya tidak berketik, dan pupilnya mengecil seperti titik hitam. "Jangan dekati dia!" teriak Pak Dharma sambil mengangkat tasbihnya. Tapi terlambat. Jokowi berlari menerjang salah satu warga, Pak Sardi, dan menjatuhkannya dengan kekuatan mengerikan. Suara tulang retak terdengar jelas ketika tubuh Sardi menghantam lantai. Warga lain berteriak panik, sebagian lari ke sudut, sebagian mencoba menahan Jokowi, tapi terpental oleh kekuatan yang seolah bukan miliknya. Bayu memperhatikan dengan ngeri. Jokowi tidak sekedar menyerang, tetapi seperti dikendalikan. Gerakannya bukan seperti orang marah atau hilang akal, melainkan seperti boneka yang ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dan yang paling mengerikan, bukan tindakan Jokowi, melainkan suara yang tiba-tiba keluar dari mulutnya. Suara itu bukan suaranya. Sebaliknya, terdengar seperti suara banyak orang digabungkan menjadi satu, suara berat, serak, berlapis-lapis seperti gema dari dalam sumur. Kami memilih satu persatu. Kami memilih yang paling takut. Jokowi tertawa, namun tawanya berubah menjadi tangisan, kemudian kembali menjadi tawa, seolah tubuhnya berusaha menolak sesuatu yang memaksanya dari dalam.
Saluran darah di lehernya menonjol, urat-urat di lengannya seperti akan meledak. Pak Dharma akhirnya maju, meremas tasbih sambil membaca doa keras-keras. Suara doanya seperti memukul udara. Jokowi mundur beberapa langkah, memegang kepala sendiri sambil menjerit seperti kepalanya terbakar. Lalu tubuhnya terjatuh ke lantai dalam keadaan kejang. Seluruh ruangan hening, tak ada yang berani mendekat. Setelah sekitar 2 menit kejang, Jokowi berhenti bergerak. Tubuhnya terdiam dalam posisi miring, mulutnya sedikit terbuka. Dina mencoba melangkah mendekat, tetapi Bayu menarik Dina kembali. Dan ketika semua orang masih terpaku dalam ketakutan, tubuh Jokowi bangkit kembali dalam posisi duduk tanpa menggunakan tangan. Hanya kepala dan punggung yang mengangkat dirinya naik. Matanya kosong, senyumnya kembali melebar. Bertahanlah di sini, tapi takdir sudah tidak bisa diubah. Kemudian tubuhnya ambruk dengan keras. Kali ini benar-benar tak bergerak. Hening menyelimuti balai desa untuk waktu yang lama. Perlahan, satu persatu orang mulai menangis, bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena mereka sadar bahwa apapun yang menghantui desa ini bukan hanya berada di luar tembok balai, tetapi telah memilih korban satu persatu dari dalam diri mereka sendiri. Pak Dharma akhirnya memecah keheningan. Ada sesuatu atau seseorang yang menandai kita, dan malam nanti akan ada lagi yang dipilih. Semua langsung panik. Mereka mulai membahas untuk melarikan diri, menerobos hutan, apapun. Namun Pak Dharma menatap mereka dengan dingin. Melarikan diri tidak akan menyelamatkan kita. Di luar lebih berbahaya daripada di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teriak seseorang. Pak Dharma menghela nafas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam balik pakaiannya. Sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk lingkaran berisi ukiran seperti mata. Benda ini ditemukan kakek saya ketika fenomena serupa terjadi dulu. Menurut catatan, hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Semua langsung mendekat menahan nafas menunggu jawabannya. Kita harus mencari asal mula ritual yang tidak seharusnya dilakukan di desa ini. Sesuatu dibangun dan sesuatu dilepaskan. Untuk menghentikannya, kita harus menemukan sumbernya. Dina bertanya dengan suara bergetar, "Tapi siapa yang melakukan ritualnya?" Pak Dharma menatap semua orang satu persatu, lalu berkata, "Kita akan tahu malam ini. Karena yang melakukan ritual itu adalah orang pertama yang akan dipilih, orang pertama yang kehilangan kesadarannya, orang pertama yang diambil." Semua menegang. Warga yang tadi keras kepala tiba-tiba tubuhnya goyah. Beberapa memegang kepala, sebagian mulai menangis. Karena tiba-tiba mereka sadar, siapapun dari mereka bisa saja pelakunya, termasuk orang yang tidak ingat bahwa dia pernah melakukannya. Dan sebelum semua kembali dalam keheningan, suara seperti kuku panjang menggores dinding terdengar dari luar. Krik, krik, krik. Semua membeku. Malam bahkan belum tiba, namun sesuatu sudah menunggu mereka. Bukan teror yang datang dari luar. Teror datang untuk membawa yang berikutnya. Kalimat itu masih menggema di benak semua orang ketika suara goresan kuku panjang di dinding balai desa terus terdengar, semakin keras dan semakin dekat, seakan sesuatu sedang mengelilingi bangunan itu, mencari pintu masuk. Semua orang membeku, bahkan napas pun terasa berat untuk dikeluarkan. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani menoleh. Semuanya mendengarkan dengan ngeri ketika suara itu perlahan bergeser menuju jendela. Krrrr, krrrr. Seolah kuku raksasa menarik garis panjang pada kayu dan kaca. Dina mulai menangis tanpa suara, sementara seorang ibu memeluk anaknya erat-erat, menutup mata agar tidak melihat apapun. Bayu berdiri, tidak lagi hanya ketakutan, melainkan marah. Karena ia tahu semakin lama mereka hanya menunggu, semakin cepat teror itu menyusup ke dalam benak mereka dan memilih korban selanjutnya. Apapun yang itu,
Tidak boleh masuk, ucap Pak Dharma lirih. Bukan sebagai perintah, tetapi sebagai harapan putus asa. Di luar, terdengar angin kencang yang tiba-tiba menerjang. Lampu-lampu di dalam balai desa mulai berkedip. Suasana gelap dan terang bersilang seperti jantung yang berdebar, tidak stabil. Lalu ketika semuanya seperti mencapai puncak, suara kuku itu berhenti tepat di depan pintu. Semua menahan napas. 3 ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Tapi bukan ketukan biasa. Ketukan itu pelan, sangat pelan. Persis seperti foto-foto yang ditemukan di rumah tua, tempat korban mengetuk pintu terakhir sebelum mereka menghilang. Dan seakan ada kekuatan yang memaksa, seseorang di dalam balai desa berjalan menuju pintu tanpa disadari. Ratna, perempuan paruh baya yang sedari tadi diam di pojok. Matanya kosong, langkahnya berat, mulutnya menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. "Ratna!" Bayu berteriak dan mencoba menghalangi, namun tubuh Ratna seperti dimiliki oleh kekuatan lain. Ia mendorong Bayu dengan mudah, padahal ia bukan perempuan yang kuat secara fisik. Bayu terlempar ke kursi kayu dan mengaduh kesakitan. Pak Dharma mengangkat lionting yang dibawanya sejak awal, membaca doa keras-keras agar tubuh Ratna tersentak dan tersadar. Tetapi suara doanya kalah oleh gumaman Ratna. Gumaman yang semakin jelas. "Mereka memanggil, aku harus pergi, teman-temanku menunggu." Ratna meraih gagang pintu. Dina menutupi wajah. Bayu merangkak, memaksakan tubuhnya untuk bangkit. Pak Dharma menteriakinya menghentikan. Tapi terlambat. Pintu itu terbuka. Bukan angin yang masuk. Bukan makhluk yang tampak. Yang masuk hanyalah kegelapan yang terlalu pekat untuk menjadi sekedar kegelapan malam. Kegelapan itu tampak seperti bergerak, seperti sesuatu yang memiliki bentuk namun tidak terlihat, merayap masuk menyentuh lantai, dinding dan kaki-kaki orang yang berdiri di dekatnya. Ratna tersenyum. "Aku pulang." Lalu tubuhnya terhempas keluar begitu saja, seperti ditarik oleh kekuatan besar. Pintu menutup dengan keras, dan balai desa kembali hening. Dina menjerit histeris, memohon agar pintu dibuka dan Ratna diselamatkan, tapi tidak ada yang berani mendekat. Suara teriakan Ratna di luar terdengar selama beberapa detik, lalu berhenti total. Malam itu, tidak ada yang tidur lagi. Semua berkumpul di tengah ruangan, ketakutan sampai tubuh mereka gemetar. Pak Dharma duduk bersila sambil menatap liontingnya, seolah berusaha mengingat sesuatu yang penting. Setelah lama terdiam, ia akhirnya berbicara. "Aku tahu di mana ritual itu dimulai. Rumah tua itu, rumah potret. Ritualnya dilakukan di sana. Jika kita tidak menghentikan malam ini, kita semua akan hilang satu persatu." Keheningan lanjung terjadi. Semua paham apa artinya. Jika mereka pergi ke rumah itu, mereka bisa mati. Jika mereka tidak pergi, mereka pasti mati. Akhirnya Bayu berdiri. "Aku ikut." Satu persatu warga ikut menyatakan kesiapan. Tidak karena keberanian, tetapi karena ketidakberdayaan. Mereka tidak punya pilihan lain. Dina menggenggam tangan Bayu erat-erat, takut sekaligus pasrah. Mereka berjalan keluar balai desa dalam kelompok kecil, membawa obor dan alat apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Jalan menuju rumah tua itu terasa panjang dan dingin. Setiap langkah seakan mendekatkan mereka pada sesuatu yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Rumah tua itu tampak di kejauhan, hitam, berdiri sendiri, seolah menunggu. Ketika mereka semakin dekat, tanah bergetar pelan. Jendela-jendela yang retak memantulkan cahaya obor mereka dengan cara yang tidak wajar, seperti senyum bengkok yang mengundang. Pintu rumah U terbuka sendiri. Adara dingin keluar dari dalam, menghembus wajah mereka seperti napas seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Foto-foto yang dulu ditemukan masih tergantung di dinding, tetapi kini semuanya bergerak pelan, seperti ditiup angin, padahal tidak ada angin. Di tengah ruangan, terlihat kursi tua dengan tali tambang lusuh, bekas ritual. Di lantai ada lingkaran simbol besar, seakan dilukis dengan darah, dan di kursi itu duduk seseorang. Adit. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, kedua tangannya terikat, seakan ia sudah berada di situ selama beberapa hari. Dina menjerit
Bayu langsung berlari menghampiri, namun sebelum mereka menyentuh Adit, tubuh pria itu mendongak perlahan. Matanya kosong, pupilnya kecil, senyumnya terlalu lebar. Ritual belum selesai, tapi kalian datang tepat waktu. Kita hanya butuh satu korban terakhir. Bayu mundur ketakutan. Dina membeku. Lampu obor berkedip dan padam. Lalu satu suara terdengar dari seluruh penjuru ruangan tanpa arah yang jelas. Bagian terakhir dari ritual adalah yang paling takut. Semua merasa jantung mereka berhenti. Dan pada detik itu juga, mereka sadar, ritual pembunuhan ini baru benar-benar dimulai.